Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan terutama sekali marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana masih dilimpahkan rahmat, nikmat yaitu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat keislaman dan keimanan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rifa Kurnia Daha, Prodi PAI semester 4. Saya dari salah satu mahasiswa di kampus Stay Hubul Watan Duri. Baiklah, di sini saya akan membahas satu judul yaitu isu-isu masalah pendidikan Islam, yaitu memenuhi matkul desain pembelajaran 2. Nah, dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Fikri Azhari MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang tantangan pendidikan Islam di era digital. Nah, meskipun pendidikan agama Islam dipandang sangat ideal dengan pondasi dan landasannya yang berdasarkan dari Al-Quran dan hadis, serta pemikiran-pemikiran yang diambil dari para inspirasional, filosof, dan mujtahid. Namun, dalam realitasnya masih banyak problem yang melingkupinya. Jadi, menurut Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah yaitu BANS-M, Abdul Mu'ti mengatakan bahwa era digital adalah menjadi tantangan yang terberat dalam pendidikan keagamaan. Di era digital ini, semua bisa dengan mudah untuk dilakukan. Bahkan jika pengguna teknologi di era digital ini menggunakannya dengan sebaik mungkin, maka bukan hal yang tidak mungkin bagi masyarakat untuk mendapatkan hal-hal yang bermanfaat dari teknologi di era globalisasi ini. Dari sisi baiknya, pengguna teknologi di zaman ini bisa mendapatkan ilmu dari internet dengan adanya kemudahan dari teknologi di era digital ini. Seharusnya penggunanya bisa banyak belajar berbagai pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Akan tetapi pada hakikatnya, kebanyakan pengguna teknologi menggunakannya dengan hal yang kurang baik, sehingga menurunnya adab dan moral bagi peserta didik, dan para peserta didik lebih memprioritaskan bermain game online, melihat video-video yang tidak seharusnya untuk dilihat, melainkan diri dengan sosial media. Masih banyak hal yang lainnya. Padahal pendidikan itu sendiri, khususnya pendidikan Islam, yang sangat penting untuk dunia dan akhirat. Tak dapat dipungkiri, kemunculan era digital ini dalam seluruh ranah kehidupan, termasuk juga pada metode pendidikan Islam sendiri, bagaikan dua sisi mata pisau, yang satu tajam dan yang satu tumpul. Jikalau kita mampu bijaksana dalam menggunakan teknologi yang
ada pada era digital ini secara otomatis akan membantu kita dalam mempermudah kerja atau aksi dalam melakukan sesuatu, khususnya menerapkan pendidikan Islam di era digital ini. Persoalan yang juga muncul di era digital ini adalah pada satu sisi lembaga pendidikan lebih mengutamakan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menyebabkan di mana di satu sisi pendidik atau pelajar lebih menguasai ilmu pengetahuan dan lemah di bidang ilmu keagamaan. Sebagai contoh adalah kasus dalam tindakan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat-pejabat yang ada di Indonesia. Bukanlah para pejabat pemerintah memiliki ilmu pengetahuan dan pendidikan umum yang tinggi, akan tetapi kenapa para pejabat tersebut masih melakukan korupsi? Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dalam memahami pentingnya pendidikan agama pada masa ini. Inilah penyebabnya jika lembaga-lembaga pendidikan lebih mengutamakan pendidikan umum dan menomorduakan pendidikan agama. Hal ini berakibat kurangnya iman dan takwa seseorang. Maka akan terjadi masalah moralitas pada masyarakat, baik pada usia remaja hingga dewasa. Adab dan akhlak juga adalah salah satu tantangan terbesar dalam pendidikan agama Islam. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akan tetapi di era digital ini akhlak dan adab manusia sangat menurun drastis, di mana anak peserta didik pada zaman sekarang ini yang kebanyakan tidak menghargai yang lebih tua darinya. Apakah penyebab dari semua ini? Padahal dalam pendidikan agama Islam sendiri mengajarkan, bahkan menegaskan perihal adab dan akhlak ini. Dunia pendidikan saat ini sering dibanjiri kritik oleh masyarakat dikarenakan adanya beberapa dari pelajar dan lulusan dari sekolah yang menunjukkan sikap yang kurang terpuji. Bahkan di era digital ini bukan hanya dari lulusan SMA atau tempat sekolah negeri lainnya yang menunjukkan sikap yang tidak terpuji. Ada juga yang dari lulusan pesantren-pesantren. Dalam pandangan masyarakat bahwa santri-santri yang menempuh pendidikan di pesantren akan memberikan atau menunjukkan akhlak terpuji. Akan tetapi dalam faktanya tidak semua dari santri-santri itu menunjukkan sifat yang baik. Sulit dipercaya pendidikan Islam ini yang diharapkan dapat berkembang, namun banyak tantangan yang menyebabkan pendidikan Islam ini menjadi kurang berkembang di era digital. Tantangan-tantangan ini menyebabkan sulitnya bagi pendidikan, khususnya pendidikan agama, untuk berkembang. Jadi sangat akan berpengaruh jika tantangan dalam pendidikan ini dapat diselesaikan dan ditindaklanjut. Kedewasaan dalam teknologi sangatlah perlu antara pendidikan Islam dan perkembangan di era digital. Nah, ini haruslah seimbang. Dalam artian, pendidikan Islam harus bisa mengikuti seiring jalannya perkembangan zaman agar tidak ketinggalan dengan pendidikan yang lainnya. Pendidikan Islam diharapkan dapat menyesuaikan dengan perkembangan di era digital ini agar menjadi unggul dalam bidang keilmuan dari ilmu-ilmu lain. Hal ini sangat berguna agar menghasilkan penuntut ilmu agama yang berkualitas. Dan sangat perlu diperhatikan bahwa pemakaian teknologi ini dapat lepas dari pengawasan orang tua. Orang tua harus membantu dalam hal ini dikarenakan penggunaan teknologi ini banyak dipakai di lingkungan rumah. Sehingga jika dilepas dari pengawasan orang tua akan menyebabkan lalainya para peserta didik. Penggunaan teknologi berupa gadget atau sejenisnya yang biasa digunakan oleh para pelajar untuk bermain game online sebenarnya boleh untuk sebagai hiburan saja. Akan tetapi kebanyakan para pelajar yang sampai lupa waktu sehingga tidak meluangkan waktunya untuk membaca, belajar,
dan lain sebagainya. Padahal di teknologi seperti gadget ini saja para peserta didik dapat menambah wawasan. Akan tetapi bukan menjadi halangan untuk penggunaan teknologi di era digital ini. Dengan makin maraknya pemakaian teknologi pada masa ini, tak harus membuat pendidikan Islam menutup mata dari hal tersebut. Justru harus dapat menggunakan teknologi tersebut yang dapat memudahkan dalam memperoleh dan membagikan ilmu-ilmu agama. Nah, ini sehingga metode pendidikan Islam ikut berkembang sejalan dengan kemajuan di era digital ini. Perbaikan adab dan akhlak juga sangat diperlukan. Karena sebanyak apapun ilmu agama yang kita dapat, jika adab dan akhlaknya sangat kurang, maka ilmu dianggap tidak ada apa-apanya. Ilmu dan adab adalah suatu yang tak dapat dipisahkan. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, aku lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Karena jika hanya berilmu, iblis pun lebih berilmu. Jadi dari perkataan Abdul Qadir Al-Jailani tersebut dapat kita ketahui bahwa adab itu di atas ilmu. Jadi seiring berkembangnya sistem pendidikan ini dari masa ke masa, maka pendidikan Islam harus lebih berkembang dengan mengikuti arus perkembangan di era digital. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.